banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis, dan tentunya saya tidak sendiri ya, ditemani oleh Coach Margeti Herwin atau Coach Geti. Coach, malam Coach. Selamat malam Bang Lukman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita edisi keberapa Coach untuk 93. 93. Ya. Dan apa yang kita hadirkan untuk pendengar setia Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini? Ya, yang saya undang adalah juga yang pernah saya dampingi gitu ya, yang juga mulai usaha dari rumah, tapi ini bukan kuliner hari ini. Ini adalah tentang fashion. Nah, fashion desainer yang saya undang malam ini adalah Bu Meta Fauzan. Ya, yang berada di Bandung. Wow. Nah, ini jadi menarik karena para pendengar juga akan dengar pengalaman dari Bu Meta, bagaimana memulai bisnisnya, usaha Dari rumah gitu ya? desainer fashionnya ini dari rumah. Dari rumah tapi nanti kelas dunia ini. Wah, ini Bu Meta ini udah kemana-mana dan luar udah biasa. ikut fashion show ya di Indonesia maupun di, mungkin nanti bisa tanya sendiri di Ya. mana aja nih. Kita langsung sapa ya, ada Bu Meta Fauzan. Bu Meta, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bu Meta. Mas Lukman, Bu Meta atau Mita? Meta ya? Meta ya. Ya. Tulisannya E-nya 2 tapi dibacanya Meta. Meta. Ini luar biasa ya kalau kita lihat ini. Meta Fauzan Fashion Designer kelas dunia mulai dari rumah. Ini mungkin bisa diceritakan Bu Meta, awal mula dari fashion designer ini dari rumah ini dimulai tahun berapa? Ya. Sebetulnya perjalanan panjang ya gitu. Saya itu mulainya dari menerima jahitan. Jadi waktu awal berkecimpung itu nggak langsung jadi desainer, tapi menerima jahitan gitu. Seiring berjalannya waktu, saya bergabung dengan asosiasi perancang busana di Jawa Barat, asosiasi Ikatan Perancang Busana Muslim. Halo. Ya. Ya. Jawa Barat. Ya, kami menyimak Bu. Ya, kemudian dari situ mulailah terbuka peluang-peluang dan networking, sampai akhirnya saya pun bergabung dengan Coach Geti, mendapat bimbingan dari Coach Geti. Di situ saya juga belajar bagaimana memanage usaha dengan lebih baik lagi, begitu. Ketemu Coach Geti tahun berapa nih Coach? Udah luar biasa ini. Tahun 2023 kalau nggak salah ya Coach ya. Ya, 2023 waktu itu program pendampingan dan Bu Meta mewakili beberapa pengusaha dari Bandung. Dari Bandung. Ya, jadi hasil kurasi Bu Meta termasuk 25 pengusaha yang didampingi selama 6 bulan dari Jawa Barat. Nah, kalau bicara fashion sendiri memang untuk wanita. Ya, wanita. Kemudian kadang-kadang kan ada request untuk seragam keluarga gitu Pak. Jadi saya juga membuat produk untuk laki-laki. Di samping itu juga saya mengerjakan juga uniform seragam, di mana juga saya membuat untuk pria juga gitu. Kalau untuk pangsa pasarnya dalam negeri sudah mana saja, Bu Meta? Pangsa pasar dalam negeri di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Bogor gitu. Kemudian untuk ke luar negeri, kebetulan alhamdulillah saya mengikuti beberapa pameran, mulai dari Malaysia, yang terakhir itu kemarin di Melbourne, kemudian di Singapura juga sudah pernah pameran, kemudian Amsterdam, kemudian ke Paris juga sudah pernah melakukan beberapa pameran dan fashion show. Alhamdulillah. Luar biasa. Coach, ini tentunya jadi semangat para UMKM ataupun fashion yang tadi yang sedang merintis ya Coach ya. Bagaimana ini perjuangan Bu Meta ini luar biasa. Ini gimana Coach? Ya, jadi para pengusaha yang memang konsisten ya, mulai dari rumah, dari kecil, dari terima pesanan, terima jahitan gitu ya. Karena suka
passion dan akhirnya konsisten dan mau belajar ya, sehingga Bu Meta ini terus mengikuti beberapa program pelatihan, program expo, bazar, sehingga akhirnya bisa dikenal ya karena konsistensi dan keseriusan dalam menginovasi fashion Indonesia yang memiliki desain modern dan kelas dunia. Gitu tuh Bang Lukman. Coach Getty dan Bu Meta, kita undang pendengar yang ingin bergabung boleh ya? Di kesempatan malam hari ini. Silakan. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kalau saya coba buka Instagramnya Meta Fashion ini, Coach, ini memang luar biasa anggun gitu ya, apalagi dikenakan oleh wanita ini. Kelasnya beda, Coach, gitu. Tapi kita ke pendengar dulu. Justru ini ada bapak-bapak ini ya. Mungkin mau membelikan untuk istrinya kali ya. Pak Udin di Boyolali, selamat malam Pak Udin. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kalau di toko online kan, kalau biar pembelinya percaya gitu kan, ada rating feedbacknya, transaksinya, Testimoni. gitu kan, kontraknya banyak kan, percaya gitu kan. Untuk Bu Meta biar bisa percaya sama Ibu nyampe ke luar negeri itu kayak gimana, Bu? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak kasih. Silakan Bu Meta. Kalau misalnya untuk produk gitu, kita sampai ke luar negeri untuk memberikan kepercayaan gitu, saya mempromosikannya melalui Instagram gitu. Jadi Instagram. semua yang melakukan pembelian itu melalui Instagram, kemudian mereka bisa menerima kualitas produk yang sesuai dengan kualitas yang kami janjikan, yaitu kualitas yang prima gitu, dengan desain yang eksklusif dan desainnya memang khusus gitu Pak. Gitu. Jadi untuk testimoni mungkin bisa langsung di DM kepada kami begitu Pak. Nah, Coach, ini untuk tadi ya, untuk pelaku usaha ini gimana untuk meningkatkan? Kalau tadi Pak Udin kan menilai kayak untuk di marketplace gitu ya, butuh testimoni di bawah-bawahnya segala macam. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan bahkan internasional jatuhnya kan keluar dunia ini gimana, Coach? Iya, jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia comot sana comot sini ya. comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap karena publik figur nggak sembarangan juga beli produk gitu ya dengan harga yang lumayan berkualitas gitu, Bang Lukman. Iya, nah kalau ini saya mau tanya tapi udah ada yang testimoni juga ada. Iya. Testimoni juga ada beberapa saya tampilkan juga di Instagram. Iya. Kita ke pendengar lagi ya, Bu Meta dan Coach Getty. Ada Bu Dinda di Bogor. Silakan. Selamat malam Bu Dinda. Selamat datang kembali Bung Lukman Taras. Malam, silakan. Malam Bu Dinda. Malam Mbak Aga, Coach Getty. Kabar baik Bu, luar biasa. Silakan Bu. 93 episode. Yes. Ini episode ke-93. Ya. Sepertinya absen saya cuma satu yang kosong. Oke. Setia nih ya. Ini pendengar setia. Iya. Selamat malam Bu Meta, Sampurasun.
Rampes, Ibu Dinda dari Bogor. Damang ya. Kabarnya? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Ke Siti, Yes. Bung Lukman Ya. mau tanya ke Ibu Meta ya, boleh ya? Silakan. Ini kalau desainer ini apa ilmunya udah tinggi nih kalau udah disebut. Iya. Untuk awalnya Bu Meta ya, kan pasti setiap penjahit itu pasti menjahitnya dengan sesuai pola ya. Nah, untuk yang membuat pola itu apa juga Betul. penjahit itu atau karena gini, kalau penjahit kan cuma menjahit. Nah, yang membuat pola ini yang bagian yang intinya. Iya. Nah, dari awal sampai baik pembuat pola atau penjahitnya itu dari awal usaha Ibu Meta sampai saat ini apa masih sosok yang sama? Itu pertanyaannya. Oke. Kepengen juga sih nyoba Meta Fashion, katanya di Bogor ada, di Bogornya di mana? Silakan Ibu. Ditunggu. Bu Meta, Kalau untuk pembuat Ya. Ya, lancar pola, usahanya. saya itu Amin. Ya. memang Amin. mempunyai Makasih. bikin pola sendiri. Iya. bikin pola sendiri ya Bu. Bikin pola. Dika, silakan. Lanjut. Iya, saya mempunyai ahli pola, tapi kemudian saya juga mempelajari Coach Giti. Oke. Jadi saya, kalau orang setelah S1 itu mengambil S2, kalau saya setelah S1 itu mendalami fashion gitu. Jadi saya waktu itu belajar di Susan Budiarjo, waktu itu buka di Bandung gitu. Jadi saya ikut angkatan pertama. Kemudian sampai saat ini pun saya masih tetap melakukan private untuk belajar pola. Gitu. Jadi karena dunia fashion itu kan terus berkembang ya, kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan yang terus terjadi gitu kan. Jadi supaya tetap update, sampai saat ini pun saya tetap masih belajar pola gitu, tetap saya mempunyai guru pola gitu sampai saat ini gitu. Jadi walaupun saya punya penjahit, saya punya tukang pola gitu, tapi saya juga membuat pola sendiri dan bahkan sampai saat ini saya juga masih berguru gitu kepada ahli pola itu gitu Bu. Sekalipun tadi kelasnya sudah keluar negeri tadi Yes. ya Coach ya. Artinya masih terus update, ini bagaimana Coach? Ya, karena memang yang namanya fashion ya itu terus berkembang, Bang Lukman. Nah, Bu Meta ini waktu didampingi dalam program level up ya UKM pada saat itu sudah menjadi seorang spesialis fashion designer. Tapi nggak semua orang spesialis itu bisa membangun bisnis. Dia harus ngerti sebagai seorang generalis. Jadi kalau kita membangun bisnis, UKM harus mengetahui banyak hal. Mengerti tentang bagaimana operasional berjalan, bagaimana mengerti marketing dan sales itu dilakukan, dan juga mengerti bagaimana improve ataupun development selalu dilakukan di dalam bisnisnya. Jadi pebisnis itu perlu tahu 3 hal: agile, lincah, ya, dia bisa melakukan pivot strategi, adaptif, dia selalu beradaptasi, dan yang terakhir inovatif, selalu berinovasi. Jadi memang usahanya mungkin masih UKM kelasnya, usaha kecil menengah, belum besar gitu ya. Tetapi kita mesti lihat bisnis kita jauh ke depan, apa yang kita mau lakukan, dan Bu Meta berhasil melakukan itu dan bisa bertahan sampai saat ini, bahkan terus tumbuh dan dikenal oleh banyak kalangan gitu, Bang Lukman. Dan ini kan kalau saya coba pantau Instagramnya Meta Fauzan gitu ya, ini juga kan bagaimana Bu Meta untuk satu desain ini berapa lama untuk bisa diselesaikan ini? Satu desain mulai dari research Pak. Jadi kita setiap 4 bulan kita lakukan koleksi yang akan diluncurkan gitu. Jadi sebelumnya kita melakukan riset apa yang akan kita pakai, luster apa yang akan kita pakai, temanya apa, filosofinya apa, ceritanya apa, warnanya apa, cocoknya untuk wanita yang bekerja di mana atau berprofesi apa gitu. Nah, setelah semuanya melalui research, baru kita membuat mood board, kemudian meluncurkan koleksi. Jadi seperti itu. Coach, sedetail itu ya. Saya baru tahu nih kalau Bu Meta nggak menjelaskan itu ya, sedetail itu sampai detail-detail yang tadi disampaikan Bu Meta ini. Iya. Jadi begitu serius untuk membangun bisnis, kita tidak boleh pasif untuk menunggu pesanan. Iya. Karena kalau pasif menunggu pesanan, kita nggak pernah tahu dan kita tidak pernah menjadi tren
ya untuk fashion yang kita bangun brand kita. Karena begitu orang udah sering pakai, orang pesan, orang itu bisa ngelihat ini Meta Fauzan ya. Gitu. Jadi tahu dia punya ciri khas, dia punya karakter dari desain fashion yang dilakukan. Dan ini Bu Meta khusus Muslim designer fashion gitu ya. Dan juga kalau saya lihat Bu Meta bukan cuma kepada desain yang bahan yang untuk syar'i atau muslim aja, tapi juga ada batik digunakan gitu. Jadi memang ini kombinasi menyesuaikan dengan permintaan pasar, dan pasar itu cocok dan akhirnya banyak pelanggannya bertambah terus. Seperti itu Bang Luma, dan saya lihat dia nyetak batiknya juga sendiri gitu. Oh gitu, Bu Meta untuk batiknya ini seperti apa? Ini untuk seperti kerudung yang saya pakai, ini kita mempunyai lini namanya kita namakan Merapi. Itu khusus yang menggunakan ornamen geometrik. Di sini saya berkolaborasi dengan suami saya itu arsitek, jadi dia punya banyak koleksi untuk ornamen geometrik. Jadi kita bagi menjadi koleksi yang khusus ornamen geometrik, kemudian koleksi yang ready to wear, yang juga ada unsur wastranya gitu kan. Kemudian yang novelty itu khusus yang runway begitu Pak gitu. Jadi ada beberapa lini mungkin ya Coach gitu ya. Kemudian kita juga ada bespoke design gitu. Kadang-kadang ada juga pelanggan yang datang kepada kami memang khusus dibikinkan desain untuk beliaunya gitu. Jadi bukan yang biasa kita jual untuk customer yang umum pelanggan kita. Jadi kadang-kadang mereka punya requirement khusus gitu. Misalnya untuk acara khususnya mereka, itu juga kita mempunyai melayani servis seperti itu begitu. Iya, eksklusif ya Coach ya. Ini yang membuat nilainya juga jadi berbeda Coach. Benar, karena kalau kita jual baju muslim, semua juga jual baju muslim. Berapa banyak di Instagram kalau kita searching. Tapi Bu Meta membuat sebuah desain yang memang cocok ya untuk pelanggannya, dan itu menjadi sesuatu yang unik, khusus, dan gak ada duanya gitu Bang Lukman. Dan itu memang harus dipunya oleh seorang pengusaha atau pebisnis yang mau membangun brand miliknya untuk memiliki keunikan gitu. Dan untuk pendengar yang juga sedang mendengarkan atau menyaksikan RRI Net gitu ya, mungkin bisa langsung juga kalau lihat di akun Instagram Meta Fauzan, ini luar biasa. Saya aja laki-laki nih Coach nih melihat ini emang desainnya anggun gitu ya. Bagaimana busana muslim ini bisa dihadirkan dengan anggun ya, tetap cantik gitu ya. Nanti kita lanjutkan ya Coach dan Bu Meta. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan energi sukses bisnis untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Di kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan fashion designer ya, Meta Fashion Design kelas dunia mulai dari rumah, dan tentunya saya tidak sendiri, ada Coach Getty. Coach, kita lanjutkan ini belum diundang tadi ya kita, tapi udah banyak yang menunggu ini Bu Meta ini, banyak yang mau tahu nih. Kita ke pendengar dulu langsung ya, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Silakan Mbak Yanti. Coach Getty. Malam Bu Yanti. Waalaikumsalam. Ketemu lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach Getty sehat ya sama sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Meta juga, Ibu Meta Fauzan. Ya, kalau kenal sehat, sukses, wah luar biasa hebat. Saya tertarik Alhamdulillah. Salam Bu Yanti di Toli-Toli. Nanti pengen tahu nih tips-tips suksesnya dari Ibu Meta. Nah begini Bu Meta, saya tuh suka desain juga sebenarnya. Saya kalau mau request baju, saya mendesain sendiri. Nanti yang tukang jahit baru tahu, oh ini Ibu kadang pernah diminta ini Mbak, katanya pernah diminta itu untuk mendesain baju apalah gitu. Saya nggak ini karena emang hobi saya bukan di situ ya. Tapi bisa sebagai ya kalau mau saya bilang karena sudah ke luar negeri ya, sebagai desain yang profesional kalau saya mau bilang, Ibu Meta pernah nggak tuh selama berkarya ini moodnya jatuh atau gimana sih pas lagi nggak mood ya, itu kalau untuk membangun moodnya biar bisa
semangat lagi itu seperti apa Bu Meta, dan triggernya selama ini, yang jadi triggernya tuh apa sampai sesukses ini Ibu? Oke, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yanti. Juga. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi, Bu Meta, silakan. Waalaikumsalam. Iya, kalau tadi pertanyaannya kita itu ada ya masa-masa jenuh gitu kan, atau itu pasti ada gitu. Kita harus bisa mensiasatinya dengan kita banyak berjejaring atau melakukan networking yang luas, sehingga dengan kita banyak berjejaring kita mempunyai banyak masukan ya dari teman-teman gitu kan, atau dari asosiasi ataupun dari pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan di situ, otomatis kita akan mendapatkan berbagai masukan gitu, sehingga bisa menyiasati gitu saat-saat dimana kita itu lagi moodnya lagi jenuh gitu ya, atau lagi berada di titik terendah gitu, seperti itu. Karena kan perjalanan usaha juga tentunya tidak akan selalu baik gitu ya, ada penjualan kadang-kadang ada naik ada turun. Di situ justru kita harus sering berjejaring ya, sehingga kita bisa tetap berpikir positif gitu, seperti yang saya ikuti dengan pelatihan yang diberikan oleh Coach GT. Di situ saya banyak sekali mendapatkan masukan bagaimana mempertahankan dan mempertahankan usaha itu sehingga bisa tetap berjalan sampai saat ini. Mungkin itu Bu kunci-kuncinya. Ya. Tadi trigger untuk terjun di dunia fashion ini, Bu Meta, apa yang mendasari tadi? Trigger yang mendasari untuk kita bisa bertahan sampai saat ini, karena dengan kita menekuni usaha ini kita bisa membantu lebih banyak lebih banyak tenaga kerja begitu Pak. Kita bisa lebih membantu memberdayakan masyarakat, sehingga apa yang kita kerjakan itu bukan hanya berdampak pada pelanggan kita yang mengenakan busana kita, tapi juga banyak masyarakat yang kita bantu gitu. Jadi kita melakukan usaha juga untuk berdampak kepada sesama gitu, misalnya kepada pengrajin, kepada penjahit gitu kan, kepada pembatik gitu. Dengan kita terus berinovasi, mereka pun juga terus ikut berkembang bersama kita gitu. Coach, mungkin tadi ya dikasih tips boleh Mbak Bu Yanti di Toli-Toli. Kalau kita bicara usaha apapun memang pasti akan ketemu moodnya yang gak enak. Itu gimana Coach? Iya, jadi pada saat saya mendampingi para pengusaha atau pebisnis yang memang mau tumbuh, yang saya tanya dulu target jauh ke depannya apa? Apa target 10 tahun? Ada yang bingung, Coach jauh-jauh amat Coach 10 tahun. Iya. Setahun aja kalau Coach tanya saya juga bingung jawabnya gitu ya. Saya bilang begini, orang itu males karena dia nggak tahu tujuan jelasnya. Orang itu jenuh karena target step by step apa yang dia lakukan tidak tergambar atau tidak tertulis dengan jelas. Coach, tergambar, memang harus kita gambar. Nah, begini. Kalau kita bagi target 1 tahun menjadi 4 periode, berarti per 3 bulan. Pertanyaannya adalah berapa banyak expo yang akan kita ikuti? Berapa banyak ya strategi-strategi untuk kita mungkin melakukan demo, fashion show, ataupun kita berjualan di sebuah acara kementerian mungkin, korporasi mungkin, atau kapan kita juga punya rencana untuk kita belajar hal-hal yang kita rencanakan untuk bisnis kita tumbuh. Kalau itu jelas timelinenya, jelas kapannya. Satu hal kita gagal atau satu hal tidak mencapai target, masih ada 10 hal di depan yang harus kita lakukan. Jadi kita selalu menjalankan. Jangan hanya mengukur dalam jangka pendek. Justru kalau kita mengukur 1 tahun gitu ya, mungkin dari 1 tahun 12 bulan, 2 bulan mungkin yang gagal. 10 bulannya lagi mungkin kita akan jauh lebih semangat dan lebih berhasil. Jadi itu kuncinya Bang Lukman. Untuk semua usaha, untuk semua bisnis. Mau itu bisnis kecil, mau itu bisnis yang sangat besar, pasti mengalami yang namanya fluktuasi dalam kondisi bisnis. Apalagi kondisi seperti sekarang ini nih, dolar naiknya luar biasa gitu ya. Udah gitu bahan baku susah dicari. Tapi kalau kita nggak punya target tersebut,
maka kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan, gitu Bang Lukman. Nah, tadi pendampingan untuk Bu Meta Fauzan sendiri bagaimana 2023 itu? Ya, jadi saya dampinginya bukan cuma Bu Meta aja. Ada ratusan yang saya dampingi pada saat tahun 2023 itu program level up dari kementerian. 100 gitu ya. Nah, tapi 100 dari 5 wilayah. Dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Dan ini mendampingi banyak bisnis, bukan cuma fashion aja. Ada 100 jenis bisnis, walaupun ada fashionnya juga beda. Karena kita kurasi. Apa kurasi yang dilakukan? Saya melihat ada potensi. Saya melihat pengusahanya itu mau maju. Karena impact-nya bukan terhadap 100 ini. Karena sekarang Bu Meta ini sering diminta juga bicara, diminta juga mendampingi. Banyak fashion yang memang baru mulai, dan teman-teman UKM yang saya dampingi ini sekarang semuanya menjadi agen perubahan di daerahnya gitu. Nah itu yang perlu kita lihat, namanya impact-nya, akibat yang dilakukan cuma satu waktu bisa sampai 3 tahun ini tetap tumbuh, Bang Lukman. Luar biasa. Nah, Bu Meta, silakan. Ya. Jadi saya waktu itu waktu pendampingan dengan Coach Getty kan ditanya visinya apa, Bu? Saya bilang saya ingin menjadikan sebagai desainer busana muslim yang terbaik. Gitu. Terbaik di mana, Bu? Kata Coach Getty. Ya yang terbaik. Ya terbaik di mana? Di mana ya? Ya coba di mana, kata Coach Getty. ya di dunia kalau gitu. Jadi target itu maksudnya harapan itu harus memang kita harus bikin tinggi gitu supaya kita juga tercapai gitu ke sana. Kalau kita hanya yang terbaik di Indonesia, ya udah di Indonesia aja gitu. Tapi karena mindset kita yang terbaik di mana, kata Coach Getty, terbaik di dunia gitu, Coach. Ya udah itu, Bu, gitu. Jadi betul-betul kita juga akhirnya sampai ke sana gitu. Itu jadi harus detail gitu ya, Coach ya. Ini tujuannya mana nih gitu ya. Iya, karena impian kita saya mau yang terbaik. Semua orang juga baik-baik aja. Iya, levelnya mana gitu ya. Mau sampai mana gitu ya. Bu Meta, tapi kalau ketika awal mula karir di dunia ini, berapa di bidang ini atau berapa banyak yang dikaryakan? Karya ya mungkin semua juga bertahap ya Pak ya gitu. Jadi waktu awal mungkin saya acak-acakan gitu Pak Lukman. Jadi nggak ada konsep gitu kan koleksinya gitu. Seiring berjalannya waktu saya belajar, saya mengerti bahwa untuk menciptakan koleksi itu kita nggak bisa asal gitu. Jadi kita nggak bisa jalan-jalan ke toko bahan beli kain terus kemudian kita buat kita jual, nggak bisa gitu. Jadi kita harus betul-betul punya konsep yang matang sehingga koleksinya pun mempunyai value yang lebih tinggi gitu. Sehingga orang yang memakai karya kita itu bukan hanya memakai baju yang bagus, tapi juga mempunyai makna dari busana yang kita pakai, juga menjadi mempunyai value-nya itu jadi menjadi cahaya untuk sekitarnya. Kenapa menjadi cahaya untuk sekitarnya? Karena busana yang dipakai itu dibuat oleh tangan-tangan yang memang melakukannya dengan hati gitu. Kalau pembatik itu kan membuat itu kan dengan hati gitu ya, nggak asal-asalan gitu. Penenun itu kan membuatnya dengan hati juga gitu. Pada saat tim kita membuat koleksi itu mereka juga tim berpikirnya dengan ekstra gitu. Jadi pada saat karya dihasilkan itu bukan hanya sepotong busana, tapi menjadi busana yang mempunyai value dan mempunyai makna dan mempunyai nilai seni gitu. Coach, kalau kita bicara fashion ini kan cukup banyak gitu ya. Kalau bicara keinginan pasti keinginannya mendunia gitu ya atau global. Nah ini apa yang mungkin bisa menjadi pembeda Bu Meta dengan fashion lainnya? Jadi kalau saya dampingi pengusaha UKM, dia mempunyai produk, saya bukan nganjurin dia bikin ini atau ibu harusnya begini. Enggak kayaknya gitu ya. Sok tahu banget. Emang saya fashion designer dari mana gitu. Saya mungkin cuma seorang coach yang menggali dan mengkomporasi. Bukan motivasi, saya komporin. Saya nanyanya gini, produk yang dibuat ini apa bedanya ya sama produk yang ada saat ini? Ternyata ngejawabnya nggak gampang. Ada yang jawab, kita ini unik. Oke.
seberapa unik? Iya. Wah, tambah bingung lagi pertanyaan ditanya sama saya sebagai seorang coach yang menggali seberapa serius, ya. Karena apapun jawaban orang yang saya tanya, dia yang punya jawabannya, bukan saya yang punya jawabannya. Biasanya tanya balik, menurut Coach Getty harusnya bagaimana? Loh, kok menurut saya? Emang ini bisnis saya bilang. Ini bisnisnya Bapak atau Ibu. Coba berpikir, kalau kita sendiri disuruh beli produk kita, kira-kira mau nggak gitu? Kira-kira nilainya berapa? Kira-kira orang lain itu begitu beli, dia pakai sekali nggak dipakai lagi, apa dia menjadi sebuah baju terbaiknya? Nah, ternyata pertanyaan itu menstimulasi untuk kita berpikir kreatif. Karena orang yang sukses, orang yang tumbuh, bisnisnya scale up, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Yang tadinya jualan baju, akhirnya bajunya itu unik, nggak ada yang punya yang lain, dia tumbuh besar gitu ya. Saya udah undang juga beberapa klien saya dan mereka bisa sangat pede bicara. Waktu pertama ketemu saya tanya, jawabnya susah, bingung. Bahkan ada yang nggak pede. Saya tanya, ini produk apa? Ya produk baju yang ya saat ini beginilah Coach, kata. Loh kok beginilah gitu. Nah dari situlah saya bangun identitas yang kuat, keunikan, sehingga mereka jadi tahu mereka ini bukan pedagang baju. Ya, kalau pedagang baju dia cuma ambil keuntungan, tapi yang namanya desainer ya saat ini mungkin dia belum dikenal, tapi dengan dia konsisten. Jangan takut soal harga gitu, karena desainer itu tidak bersaing dengan harga, tapi bersaing dengan kualitas, desain, keunikan, dan bisa membuktikan yang tadi Bu Meta bilang ada ciri khas dan ada ceritanya. Gitu. Jadi setelah pendampingan apa yang mungkin terlupakan gitu, akhirnya terbesit gitu ketika sudah ketemu Coach Getty, Bu Meta? Itu komparasi itu betul banget, itu kompar berarti. Jadi kita jadi maksudnya biasanya kan kita melakukan usaha itu ya dilakukan aja gitu. Tapi setelah kita mendapatkan pendampingan, betul kita harus mempunyai target, kemudian membagi tujuan itu menjadi beberapa langkah kecil yang akan kita lakukan untuk mencapai target yang besar itu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita menjalankan apa adanya gitu ya, kita jalan aja, tapi targetnya juga tidak ditentukan di awal gitu. Tapi setelah kita mendapatkan pendampingan, kita menjadi sadar bahwa memang target itu harus ditentukan dulu, kemudian kita bagi, misalnya dibagi menjadi quarter gitu kan, setelah quarter dibagi per bulan, bahkan per minggu, kemudian akhirnya dipecah. Jadi daily-nya apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kita brief kepada tim kita gitu untuk mencapai tujuan besarnya gitu. Jadi memang segala sesuatu itu harus dimulai dengan langkah kecil berdasarkan kepada tujuan besar yang sudah kita tentukan di awal gitu. Kalau untuk target kedepannya Bu Meta, bagaimana ini? Target kedepannya kita sedang meningkatkan untuk membangun signature produk. Jadi kita ingin produk kita itu lebih mempunyai signature dan ciri khas yang kuat. Kemudian kita juga sedang mengembangkan digital branding, memanfaatkan media sosial dan storytelling, juga kemudian konten visual yang konsisten untuk membangun emotional connection dengan pelanggan gitu kan. Kemudian ekspansi pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga melakukan kolaborasi strategis, apakah dengan pengrajin, penenun, ataupun dengan pihak-pihak misalnya dengan pelaku, maksudnya dengan wanita-wanita yang mempunyai keahlian di bidangnya. Misalnya saya juga ingin berkolaborasi misalnya dengan olahragawati gitu kan. Saya pernah juga berkolaborasi dengan Putri Aryani waktu itu gitu kan. Jadi mungkin mereka yang mempunyai ciri khas profesi apapun profesinya, kita sedang menjalin kolaborasi dengan profesi-profesi lain selain desainer untuk membangun kekuatan gitu. Ya, Coach, terakhir mungkin singkat apa yang dapat
bisa dipelajari dari perjalanan Bu Meta ini, Coach? Silakan. Jadi pebisnis yang sukses, dia memulai bisnisnya dari ending. Nah, jadi starting the business from ending, not from beginning. Artinya apa? Kalau kita mempunyai bisnis tujuan jangka panjang, baru kita turunkan kepada sampai hari ini. Itu berarti start from ending, not start from beginning. Ya. Dan disitulah terlihat pada saat kita mencapai sesuatu target kita, itu rasanya itu bangganya luar biasa karena itu usaha kita yang kita sudah tentukan dari saat ini. Bukan jalanin aja dulu. Nanti kita lihat coach ke depannya bagaimana. Biasanya hari ini bisnis fashion, ketemu saya lagi bisnis kuliner. Loh kok berubah? konsisten, ya? Kok berubah Bu? Iya coach, lagi susah fashion kok saya jadi kuliner gitu. Nah, itu artinya starting from beginning karena dia cuma cari uang bukan membangun bisnis. Itu aja Bang Lukman. Baik. Bu Meta Fauzan dan Coach Getty, terima kasih banyak ya waktunya Terima untuk kasih, RRI Pro Bu 3. Meta, Bang Lukman. Ya, dan pendengar terima kasih semuanya untuk Terima kebersamaan kasih. Anda. Dan kita nantikan ya Coach ya untuk Yes. pekan depan dengan UMKM Tamu-tamu lain, narsum yang tamu-tamu luar lain biasa. ya yang luar biasa. Cukup banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.